Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, good morning. Kita bertemu lagi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang present continuous tense. Present continuous tense itu sering disebut juga dengan istilah present progressive tense. Jadi kalau ada istilah present progressive itu kalian ingatnya present continuous itu ya. Nah, digunakan untuk apa? Yang pertama, dia itu digunakan untuk menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung. Apa sih? What's happening? Kayak gitu. Kayak misalnya, kamu lagi ngapain saat ini? Apa sih yang kamu lakukan saat ini, detik ini? Gitu ya. Terus yang kedua, dia juga digunakan untuk menyatakan hal-hal yang bersifat sementara. Sementara gitu. Terus selanjutnya dia juga digunakan untuk menyatakan kegiatan yang akan dilakukan di masa mendatang. Hal yang akan dilakukan di masa mendatang. Kalau di pelajaran sebelumnya yakni tentang simple present tense itu kita cirinya adalah kata kerjanya ditambah dengan s ataupun es. Tapi di present continuous tense ataupun present progressive tense kali ini cirinya adalah kata kerja atau verb ditambah dengan ing. Verb ing. Ingat ya. Jadi misalkan watch jadinya watching, and then cook jadinya cooking, and then book di sini bukan yang buku gitu ya, book di sini adalah kata kerja, jadinya booking, kayak ngebooking tiket kayak gitu ya, cap cip cup gitu biasanya kalian ya. Nah untuk to be kalau di dalam present progressive tense kali ini masih sama seperti di dalam simple present tense. Pakainya adalah is, am, are. Nah biasanya nih, kalau ada soal present progressive tense, itu bisa kita tandai dari time signals-nya. Penanda waktunya ya, yakni nih ada now, right now, today, this morning, this afternoon, soon, tonight, at present. Jadi, apakah penanda waktu sebanyak ini harus kita hafalkan di luar kepala? Jawabannya adalah tidak. Ketika kita sudah pay attention seriously in one thing, itu tuh akan membekas. Jadi, seriuslah dalam mempelajari sesuatu. Tidak perlu dihafal, paling nggak itu akan membekas gitu loh. Oke, kita lanjut ya. Yang pertama, positive atau sering disebut juga dengan affirmative. Nah, rumusnya adalah subject plus to be. To be-nya kita ingat is ataupun am ataupun are, kemudian ditambah dengan verb ing. Perkara belakangnya nanti ditambah dengan objek ataupun keterangan waktu. Nah, itu menyesuaikan saja ya. The first example, Syakif is playing football. And then Tia, Aziz, and Karim are doing homework together today. The third, Miss Alika is going to her brother's wedding soon. Nah, yang diberikan warna merah itu adalah to be. To be itu menyesuaikan dengan subjeknya. Lalu to be dan verb ing. Jadi yang diberikan warna merah adalah to be dan verbnya. Lalu bagaimana mengartikannya? Yang pertama adalah Syakif is playing football. Artinya adalah Syakif sedang bermain sepak bola. Itu menandakan bahwa kegiatan sepak bola, bermain sepak bola itu sedang berlangsung. Yang kedua, Tia, Aziz, and Karim are doing homework together. Artinya adalah Tia, Aziz, dan Karim itu mereka sedang mengerjakan PR bersama-sama hari ini. Jadi kegiatannya sedang berlangsung. Yang ketiga adalah Miss Alika is going to her brother's wedding soon. Itu menandakan bahwa Miss Alika itu berencana untuk datang ke pernikahan saudaranya segera. Itu rencana. It is same like me. I'm going to my brother's wedding soon. Lalu untuk negatif, ciri kalimat negatif dalam bahasa Inggris adalah ada kata not. Jadi rumusnya subject plus to be plus not plus verb ing. Jadi walaupun ditambah not, tetap verbnya adalah verb ing. Sering kita jumpai singkatan is not jadinya isn't.
Are not jadinya aren't. Am not. Nah, kalau am not itu disingkatnya I, petik am, kemudian not gitu ya. The example, Tania isn't cooking traditional food. Tania tidak sedang memasak makanan tradisional. Mungkin dia sedang memasak Chinese food. And then, we aren't studying mathematics these days. Kita tidak sedang belajar matematika hari ini. Selanjutnya, I'm not talking to you right now. Aku nggak akan bicara sama kamu mulai sekarang. Itu contoh ya, jangan ditiru. Positif sudah, negatif sudah, sekarang kita ke interrogative atau kalimat tanya. Kalau kalimat tanya itu cirinya adalah to be-nya diletakkan di depan. Setelah to be adalah subjek, selanjutnya verb-nya tetap verb ing. Jangan lupa tanda tanya, namanya juga kalimat tanya ya. Dalam menjawab sebuah pertanyaan itu ada jawaban singkat, ada jawaban panjang. Nah, di sini saya berikan contoh jawaban singkat. Misalkan, yes, I am, no, I am not, yes, she is, no, she is not, yes, they are, no, they aren't. Contoh, are you drinking oranges? Jawaban singkatnya, karena pertanyaannya are you, maka jawabannya adalah yes, I am. Is he calling his mom? Jawabannya, kalau tidak berarti no, he isn't. Nah, gimana nih setelah penjelasan yang cukup panjang? Apakah sudah bisa dimengerti? Oke, untuk mengecek pemahaman tentang present continuous tense ataupun present progressive tense, yuk latihan di mengerjakan soal yang sudah saya sediakan di layar. Nah, coba kalau memang kalian sudah paham, tuliskan jawabannya di kolom komentar. Yuk, check your understanding. Siap terima tantangan? Oke, terima kasih. Sekian. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.